Selamat petang pemirsa, kembali Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke depan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya Sidang Dewanto, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, berawal dari masalah tagihan LPJU yang selalu naik namun tidak jelas ukurannya dan menyikapi tingginya penggunaan energi dan tagihan pembayaran listrik penerangan jalan umum, Pemda Batang melakukan berbagai upaya penghematan. Salah satunya dengan mengganti lampu menggunakan teknologi LED yang lebih hemat energi dan memberlakukan metrisasi. Para pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Jawa Tengah bagian Barat sepakat akan bersama-sama mengajukan protes ke pihak PLN Pusat untuk menjelaskan sistem pembayaran tagihan listrik dari LPJU yang menggunakan sistem flat. Tidak hanya itu, ke depan lampu yang digunakan di penerangan jalan tersebut juga mulai diganti dengan lampu LED yang diharapkan bisa menghemat. Hal tersebut telah dibuktikan pemerintah daerah Kabupaten Batang dan mampu menghemat hingga ratusan juta rupiah per tahun atau berkisar 41%. Sehingga Bupati Batang Yoyo Aryo Sudibyo menggagas untuk rasionalisasi kepada seluruh bupati dan wali kota se-Eks-Karisidenan Pekalongan dan Banyumas. Penghematan energi listrik tersebut dengan cara perbaikan administrasi di daerah maupun di PLN, karena di daerah masih banyak LPJU yang belum menggunakan meterisasi dan merubah tata kelola PLN. Pihaknya juga akan mengganti keseluruh lampu penerangan jalan umum dengan lampu LED yang dilanjutkan untuk meterisasi tahap pertama. Kami sudah melakukan usaha ini sudah mau 3 tahun. Jadi saya kira sudah waktunya mengajak teman-teman untuk berbagi kebaikan, dan insya Allah akan saya bawa misi ini ke pemerintah pusat, lebih khusus ke PLN, sehingga nanti ada perbaikan bareng-bareng antara PLN dan pemerintah kota se-Jawa Tengah dan seluruh Indonesia untuk perbaikan masalah efisiensi energi. Dalam waktu dekat ini, hasil musyawarah para pimpinan daerah ini akan segera disampaikan dan mendatangi bersama-sama ke Jakarta untuk menemui pejabat tertinggi perusahaan listrik negara tersebut. Wijanto Purnomo, Cakra Semarang TV. Ya, Wakil Wali Kota Semarang melakukan kunjungan ke beberapa perbankan nasional. Kunjungan tersebut dimaksudkan guna mencari solusi terkait keringanan pinjaman nasabah korban kebakaran Pasar Johar. Terkait penanganan pedagang yaik yang menjadi korban kebakaran, pemerintah Kota Semarang bukan hanya menangani dalam hal fisik, namun juga melakukan usaha dalam persoalan keuangan para pedagang. Seperti yang dilakukan Wakil Wali Kota Semarang Hefyarita Pinaryanti Rahayu yang sengaja mendatangi bank-bank tempat pedagang korban kebakaran mempunyai kredit pinjaman. Mewakili pemerintah, Ita sengaja mendatangi satu persatu perbankan tempat nasabah korban kebakaran Pasar Yaik Johar dengan maksud meminta keringanan kebijakan untuk korban kebakaran. Dari data yang terhimpun, sedikitnya terdapat 7 pedagang korban kebakaran yang menjadi nasabah di 5 bank dengan total pinjaman hingga 1,195 miliar rupiah. Ita juga mengaku akan berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menengahi kebijakan terkait pinjaman nasabah korban kebakaran agar mendapat asuransi kredit Askrindo tanpa mempengaruhi BI Checking. Tadi saya kan dapat tugas dari Pak Wali terkait penanganan pedagang-pedagang yaik yang kena kebakaran, dan alhamdulillah tadi saya sudah di beberapa perbankan itu responnya sangat positif, dan mereka akan sudah memberikan komitmen untuk menangguhkan pembayaran pinjaman angsurannya. Dari hasil kunjungan tersebut, beberapa bank memberi solusi dengan perpanjangan jangka waktu kredit dengan kisaran waktu 3 hingga 6 bulan. Selain prosedur perpanjangan, ada juga bank yang mempunyai prosedur tersendiri, yakni bekerja sama dengan asuransi, sehingga nasabah yang tidak mampu membayar karena musibah sudah di-cover asuransi hingga 6 bulan angsuran ke depan. Eko Budianto, Cakra Semarang TV.
Pemirsa, Anda bisa menampilkan kegiatan dan agenda pemerintahan di Cakra Semarang TV dengan menghubungi redaksi kami. Pemkot Semarang siapkan konsep matang penutupan Sunan Kuning. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan kesiapannya menutup lokalisasi Sunan Kuning yang berada di Jalan Argorejo, Kecamatan Semarang Barat. Hal tersebut sebagai dukungan atas rencana pemerintah pusat yang akan menutup lokalisasi prostitusi di seluruh Indonesia. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan jika lokalisasi Sunan Kuning yang berada di Kecamatan Semarang Barat memiliki keunikan tersendiri jika dibanding dengan Kalijodo Jakarta dan Gang Doli Surabaya. Di lokalisasi Sunan Kuning, lahan dan bangunannya milik warga dengan sertifikat hak milik. Maka untuk menutupnya, pemerintah kota harus memiliki konsep yang matang. Saat ini, Pemkot sedang mencari sebuah konsep bagaimana supaya penutupan tidak akan membawa dampak sosial yang lebih besar. Jika sudah memiliki konsep yang matang, Hendi berjanji akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk langkah penutupan. Pihaknya mencontohkan, kemungkinan Pemkot menganggarkan anggaran untuk pembelian lahan milik warga. Kemudian lahan bekas lokalisasi dijadikan ruang terbuka hijau seperti taman atau bahkan dibuat pondok pesantren nasional. Kalau persoalan menutup, saya setuju. Kami dari pemerintah kota, apalagi kalau itu kebijakan pusat, oke tutup. Nah, uniknya yang di Semarang ini lokalisasi ini nggak kayak Kalijodo, nggak kayak Doli. Lokalisasi yang di Semarang yang namanya Sunan Kuning itu miliknya milik warga dengan sertifikat HM. Nah, kalau kita kemudian menutup ya tinggal menutup aja. Tapi mereka itu kan yang punya tanah di situ. Sehingga sekarang ini sedang kita cari sebuah konsep gimana caranya kemudian bahwa upaya penutupan itu tidak membawa dampak sosial yang lebih besar. Indriana, Cakra Semarang TV. Jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang bersama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPKAD melakukan sidak di kawasan industri serta lokasi parkir truk kontainer di sepanjang Jalan Arteri Yosudarso dan sekitarnya. Sidak yang dilakukan pihak eksekutif dan legislatif ini menemukan berbagai potensi pendapatan asli daerah, salah satunya pajak parkir khusus truk maksud kami. Daerah PAD yang masih rendah, pihak DPRD bersama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPKAD Kota Semarang melakukan sidak dengan menyasar terminal peti kemas kawasan Cipta Tanah Mas. Dari pantauan lapangan, setiap truk kontainer yang masuk kawasan ini ditarik biaya Rp10.000. Namun, kalangan dewan tidak mendapat penjelasan dari petugas penjagaan yang melakukan penarikan uang. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Vivin Subiono menyampaikan dirinya berharap pemilik kawasan industri bisa melakukan penataan dalam hal parkir truk kontainer. Karena penarikan Rp10.000 per truk juga dipertanyakan apakah masuk potensi pajak atau tidak. Sementara Kasih Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang, Eli Asmara menjelaskan, selama ini pihaknya tidak memungut pajak parkir untuk kawasan industri. Namun dengan adanya temuan di lapangan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait guna menentukan apakah memang kawasan industri tersebut termasuk yang dikenakan pajak khusus, apalagi terbukti ada penarikan. Seperti diketahui, tahun 2015 capaian pajak parkir khusus Kota Semarang sekitar Rp10 miliar. Sedangkan targetnya Rp9 miliar. Potensi pajak parkir khusus tersebut hasil dari kajian akademisi, namun kawasan industri tidak termasuk di dalamnya. Eko Budianto, Cakra Semarang TV. Gubernur Jawa Tengah akan segera meminta jadwal pelantikan 4 kepala daerah di Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri. Pihaknya meminta agar jadwal pelantikan tidak perlu dibarengkan hingga bulan Juni 2016. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, jadwal pelantikan terhadap 4 daerah yang sebelumnya ikut dalam pilkada serentak pada 9 Desember lalu tidak perlu dibarengkan hingga bulan Juni 2016.
Selain dinilai terlalu lama, juga agar sistem pemerintah setempat dapat segera berjalan. Pihaknya berencana akan segera meminta kepada Menteri Dalam Negeri terkait jadwal pelantikan itu. Menurut Ganjar, meski sesuai peraturan, masa jabatan dari kepala daerah tidak bisa dikurangi, namun Pemprov Jawa Tengah akan mengusulkan pelantikan dilakukan 3 gelombang. Ngapain menunggu sesuatu yang lama hanya karena periodisasi? Umpama kayak gerobokan ya, gerobokan habisnya Maret. Calonnya sudah ada, sudah terpilih, sudah ditentukan. Nah, ngapain ditunggu-tunggu sampai Juni? Contohnya itu, segera aja dilantik. Daripada pakai PJ lama lagi hanya nunggu waktu kan, waktunya ya memang sekarang ini. Kalau boleh dilantik sekarang aja kita lantik. Tapi kan ketentuan yang mengatur tidak boleh mengurangi masa jabatan. Seperti diketahui, 4 daerah yang akan dilakukan pelantikan itu diantaranya Kabupaten Grobogan dengan berakhir masa jabatan 14 Maret 2016, Demak 3 Mei 2016, Sragen 4 Mei 2016, dan Kabupaten Pekalongan 27 Juni 2016. Rajif Saiful, Cakra Semarang TV. Ya, pemirsa, Anda bisa menampilkan kegiatan dan agenda pemerintahan di Cakra Semarang TV dengan menghubungi redaksi kami. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Warta Praja. Nah pemirsa, apa jadinya jika warga tidak mengetahui adanya lokasi wisata di daerahnya sendiri? Dan bagaimana masyarakat luar daerah bisa tahu dan berkunjung ke tempat rekreasi yang sudah ada? Nah, guna menumbuhkan rasa cinta terhadap wisata lokal, Wakil Bupati Batang Sutadi menggandeng dunia pendidikan untuk mendukung dan mencintai tempat-tempat wisata lokal. Bertempat di salah satu tempat wisata Bahari Dolphin Center yang berada di Pantai Sikando Batang, Wakil Bupati Batang Sutadi menyampaikan ajakan untuk mencintai wisata lokal di hadapan sejumlah pelajar. Kabupaten Batang banyak menyimpan objek wisata yang belum tergali. Potensi alam yang sangat eksotik dengan panorama pegunungan dan lautnya belum dioptimalkan sebagai potensi yang mempunyai nilai jual tinggi bagi wisatawan. Ia mengatakan untuk lebih mengoptimalkan wisata harus mengerti daerahnya sendiri. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan surat edaran ke sekolah agar tidak berwisata ke daerah lain. Hal tersebut diharapkan supaya lebih mencintai dan ikut mengembangkan wisata lokal. Ini harapannya mereka semuanya akan mengetahui seberapa jauh wisata di Batang ini potensinya. Kita punya potensi yang luar biasa, tapi kalau masyarakat nggak ngerti ya kan sepi. Ini sekaligus dalam rangka pembangunan kewisataan di Batang. Nanti mereka banyak berkunjung, otomatis ya greget untuk mengembangkan, merevitalisasi, membangun dan sebagainya akan terbangun. Ujianto Purnomo, Cakra Semarang TV. Usaha perubahan yang dilakukan pemerintahan di era Bupati Batang Rio Sudibyo membuahkan hasil. Dari pelayanan publik yang terus diperbaiki ini, kini pengadaan secara elektronik pun Pemkab setempat mendapatkan penghargaan. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami ke nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lupa saksikan sesaat lagi seputar Jawa Tengah Malam akan hadir ke hadapan Anda. Saya Sidang Dewanto serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati Batang. Penghargaan ISO 27001 dari ACS Register United Kingdom England LPSA mendapatkan penghargaan tersebut dan diserahkan langsung oleh Daniel Primanwanto, perwakilan dari ACS Registered United Kingdom England di Indonesia, kepada Yoyo Rio Sudibyo. Lelang pengadaan secara elektronik atau LPSA, Kabupaten Batang mampu mendapatkan penghargaan di tahun 2014 dari ACS Registered United Kingdom England karena dianggap mampu mempertahankan SOP keamanan informasi serta tidak melenceng dari prosedur.
Di tahun 2015, LPSE pemerintah Kabupaten Batang kembali mendapatkan penghargaan tersebut. Di kesempatan yang sama pula, Bupati Batang Yoyo Aryo Sudibyo mendapatkan penghargaan dari Menteri Menpan dan Reformasi Birokrasi atas prestasi akuntabilitas kinerja dengan predikat CC yang berarti cukup memadai. Akuntabilitas cukup baik, taat kebijakan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Yoyo Aryo Sudibyo mengatakan, penghargaan ini merupakan komitmen terbaik bagi jajaran pemerintah Kabupaten Batang dalam menjaga independensi di LPSE, ULP atau Unit Pelayanan Pengadaan, dan UKP 2 atau Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dirinya tidak mau ikut campur atau masuk di dalamnya. Ini penghargaan buat mereka yang sudah kerja baik ya, terutama jajaran di Subkominfo yang sudah mengawal LPSE-nya dan penjaga gawangnya teman-teman di ULP sana, Atom sana. Saya kira saya atas nama rakyat Batang menyampaikan terima kasih sekali. ISO yang disampaikan oleh Pak Daniel, mohon maaf Pak Daniel, ini merupakan bagian kecil dari lingkaran yang kami buat untuk mengawal agar sistem lelang proyek di Kabupaten Batang ini berjalan dengan baik. Cianto Purnomo, Cakra Semarang TV.